Salam Rahayu untuk para sedulur ruh, leluhur di mana saja berada. Malam ini kita membuka satu pembahasan yang sering dianggap sepele, tetapi memiliki jejak makna yang tidak bisa diremehkan. Cobalah membayangkan diri panjenengan sedang menikmati hidangan dalam suasana yang tenang. Udara lembut menyelimuti ruangan, dan hati berada dalam keadaan stabil. Di tengah ketentraman itu, sebuah kejadian kecil muncul begitu saja, memecah kenyamanan tanpa memberi tanda sebelumnya. Ketika sedang mengunyah makanan dengan rileks, ritme makan berjalan teratur, tiba-tiba gigi menekan bagian lidah yang lembut. Rasa sakitnya tajam, cepat, dan memaksa tubuh berhenti sejenak. Ada getaran singkat yang menjalar ke kepala, seperti ada titik panas yang meletup dari dalam. Sekilas saja, tetapi cukup kuat untuk mengubah suasana hati yang semula damai menjadi tegang. Kenikmatan yang tadinya hadir perlahan memudar. Lidah berdenyut, refleks tubuh tersentak, dan mata menutup rapat, menahan rasa perih. Makanan yang barusan dinikmati tiba-tiba kehilangan pesonanya, karena perhatian teralihkan pada sensasi yang muncul tanpa peringatan. Pikiran pun sempat kosong, seolah tubuh memberi waktu sejenak untuk memahami apa yang baru saja terjadi. Bagi banyak orang, kejadian ini langsung dikaitkan dengan logika sederhana. Bisa karena makan terlalu cepat, kurang fokus, atau sedang tidak memperhatikan gerakan mulut. Rasionalitas mencoba menggambarkan kejadian itu sebagai hal teknis yang tidak memerlukan penafsiran apapun. Namun, apakah benar tubuh bekerja sesederhana itu? Apakah tidak ada pesan tertentu di balik rasa sakit yang muncul begitu mendadak? Pertanyaan itulah yang membuka jalan menuju pemahaman yang lebih dalam. Apakah mungkin peristiwa fisik seperti ini, yang melibatkan rasa nyeri yang begitu nyata, hanya sekadar kesalahan gerak, atau sebenarnya ada sinyal lain, sesuatu yang tidak terlihat, yang hadir melalui kejadian singkat tersebut? Pemikiran ini membawa kita mendekati cara pandang para leluhur yang lebih peka terhadap tanda-tanda halus di sekitar kehidupan manusia. Dalam tradisi Nusantara, setiap kejadian spontan yang menyentuh tubuh memiliki potensi menjadi pesan alam. Bagi para leluhur, tubuh adalah alat baca yang merekam getaran sekitar, bahkan sebelum pikiran mampu menangkapnya. Sasmita sering datang dalam bentuk kecil dan tiba-tiba, dan hanya mereka yang peka yang dapat memahami bahwa kejadian sederhana dapat membawa makna tertentu. Karena itu, lidah tergigit tidak selalu dimaknai sebagai kekeliruan gerak. Ada kalanya itu merupakan peringatan halus, tanda bahwa ada energi dari luar yang sedang menembus kesadaran kita. Bisa berupa seseorang yang mengingat, menyebut, atau memikirkan kita. Dari kejauhan, tubuh merespons dengan cara yang tidak bisa disalahpahami, seakan berkata, ada sesuatu yang sedang mengarah kepadamu. Pahamilah maksudnya, dan jangan abaikan suara kecil dari dalam diri. Sejak dahulu, manusia diyakini bukan hanya rangkaian daging dan tulang. Tubuh dianggap sebagai alat hidup yang memiliki kepekaan luar biasa terhadap gerak energi di sekitar. Dalam kacamata kebijaksanaan leluhur, tubuh adalah antena yang senantiasa menangkap gelombang halus dari semesta, baik yang datang dari alam, makhluk, maupun pikiran sesama manusia. Sensitivitas inilah yang membuat manusia mampu merasakan sesuatu sebelum kejadian itu benar-benar terwujud di dunia nyata. Dalam ajaran kejawen dan berbagai tradisi Nusantara, ada keyakinan bahwa sebelum sebuah peristiwa besar terjadi, tubuh biasanya memberi sinyal lebih dulu. Tanda-tanda itu terkadang muncul dalam bentuk rasa tidak nyaman, kedutan, atau getaran kecil pada bagian tertentu. Sayangnya, manusia modern yang terlalu sibuk dengan logika sering mengabaikan bahasa tubuh ini, padahal leluhur memperlakukannya sebagai pesan yang patut diperhatikan. Lidah memiliki posisi istimewa dalam ranah spiritual.
Selain sebagai alat pengecap rasa, lidah dianggap sebagai penjaga ucapan yang berkaitan erat dengan kebenaran dan intuisi. Banyak petuah lama menyebut bahwa lidah adalah cermin batin, karena dari sanalah kata-kata yang membawa energi lahir. Ketika lidah mengalami kejutan yang tidak biasa, itu sering dianggap sebagai tanda bahwa ada getaran ucapan yang sedang menyentuh wilayah energi kita. Dalam primbon kuno maupun catatan para tetua, kejadian lidah tergigit masuk dalam kategori firasat daging, sebuah tanda yang menyerang bagian tubuh secara mendadak tanpa alasan yang jelas. Firasat jenis ini dipandang lebih kuat karena langsung mengenai fisik, tidak melalui mimpi atau visual batin. Hal ini membuat tanda tersebut memiliki bobot yang patut diperhatikan, terutama bila terjadi di saat suasana sedang tenang. Rasa sakit pada lidah sering dianalogikan sebagai lonceng kecil yang dibunyikan di pintu rumah. Bunyi itu tidak kencang, namun cukup untuk memberitahu bahwa ada sesuatu yang datang dari luar, sebuah energi atau pikiran seseorang yang mengarah kepada kita. Seperti tamu yang mengetuk pintu tanpa bicara, tubuh pun merespons dengan rasa nyeri agar kita menyadari adanya kedatangan tersebut. Alam bekerja melalui sistem resonansi. Satu getaran yang bergerak dari kejauhan bisa menembus ruang dan waktu lalu mengenai seseorang yang memiliki frekuensi selaras. Sebagaimana suara bisa memantul, energi juga memiliki kemampuan mencari titik yang sesuai. Jika ada seseorang yang memikirkan kita dengan intens, energi itu dapat menyentuh tubuh kita secara tiba-tiba, dan lidah menjadi salah satu bagian yang sering bereaksi. Oleh sebab itu, tidak seharusnya kita meremehkan gerak spontan tubuh. Respons tubuh yang muncul tiba-tiba adalah cara sukma melindungi wadah raganya. Tubuh berfungsi sebagai penjaga yang memberikan peringatan agar kita tidak abai terhadap sesuatu yang sedang mendekat. Dengan memahami bahasa tubuh seperti ini, kita belajar membaca tanda-tanda alam yang mungkin luput dari perhatian banyak orang. Dalam dunia kebatinan Jawa dikenal istilah sabdo, yaitu kekuatan yang bersemayam di dalam setiap ucapan manusia. Kata-kata bukan sekadar suara yang meluncur dari mulut, tetapi mengandung energi yang mampu bergerak, menempel, dan meninggalkan jejak pada siapapun yang menjadi tujuannya. Para leluhur percaya bahwa begitu sebuah kata terucap, ia tidak hilang begitu saja, melainkan mengambang di ruang semesta seperti angin yang membawa maksud tertentu. Ketika seseorang membicarakan nama kita dengan emosi yang intens, getarannya semakin kuat, rindu yang mendalam, kekesalan yang menumpuk, atau amarah yang mendidih. Semuanya memiliki bentuk energi yang berbeda. Energi semacam ini mampu menembus jarak, seolah ada jalur khusus yang menghubungkan hati seseorang dengan orang yang sedang dipikirkannya. Setiap getarannya seperti denyut yang mencari alamat batin yang tepat. Energi dari pembicaraan tersebut bergerak melalui ruang halus yang tidak bisa dilihat mata, namun keberadaannya bisa dirasakan. Ia seperti anak panah yang dilepaskan dari busur, meluncur tanpa ragu menuju sasaran yang telah ditetapkan. Tidak peduli seberapa jauh jaraknya, selama ada ikatan rasa di antara kedua pihak, energi itu akan menemukan jalannya. Dan ketika sampai, ia seringkali mengetuk lapisan luar tubuh sebelum masuk ke wilayah batin. Hal inilah yang membuat lidah tergigit dapat menjadi reaksi spontan. Lidah adalah simbol ucapan dan kejujuran, sehingga ketika ada energi bicara yang menabrak aura kita, bagian tubuh ini bisa memunculkan respons paling cepat. Nyeri yang muncul seketika bukan hanya karena kesalahan mengunyah, tetapi karena adanya gelombang ucapan seseorang yang menghantam sisi energi kita yang paling peka terhadap kata-kata. Semakin besar emosi pengirimnya, semakin kuat pula rasa sakit yang kita rasakan. Itulah sebabnya beberapa orang mengalami gigitan ringan yang hanya mengejutkan, sementara yang lain merasakan gigitan lebih dalam hingga meninggalkan bekas. Intensitas energi dari seseorang
yang membicarakan kita ikut memengaruhi bagaimana tubuh menerima dan menerjemahkannya. Menariknya, setelah kejadian lidah tergigit, banyak orang tiba-tiba teringat pada satu nama atau wajah tertentu. Padahal sebelumnya, mereka tidak sedang memikirkan siapapun. Kilasan itu adalah cara batin memberi petunjuk mengenai sumber energi tersebut. Tubuh sudah menerima getarannya, dan pikiran kemudian mencoba menghubungkan siapa yang paling mungkin menjadi pengirim sinyal itu. Semua ini membawa kita pada pemahaman bahwa manusia hidup di dalam jaringan energi yang saling terhubung. Tidak ada pikiran yang benar-benar tersembunyi. Tidak ada ucapan yang hilang begitu saja. Dan tidak ada nama yang disebut tanpa meninggalkan getaran pada pemiliknya. Lidah tergigit hanyalah salah satu bentuk kecil dari hukum alam yang menunjukkan bahwa setiap manusia beresonansi satu sama lain. Dalam menghadapi fenomena lidah tergigit, langkah pertama yang perlu kita lakukan adalah bersikap jernih. Tidak semua kejadian yang muncul secara spontan harus diberi makna gaib. Ada saatnya tubuh hanya bereaksi karena kebiasaan yang kurang disiplin. Leluhur mengajarkan bahwa kebijaksanaan lahir dari kemampuan memilah, bukan dari ketergesa-gesaan dalam menafsirkan tanda. Dengan cara itu, kita tidak terjebak pada keyakinan yang keliru. Ada kondisi yang murni, bersifat teknis. Misalnya, seseorang sedang makan terlalu cepat, tergesa karena lapar, atau melamun, hingga ritme mulut tidak stabil. Bisa juga karena struktur gigi yang tidak rata atau kebiasaan berbicara sambil mengunyah. Situasi seperti ini sering menghasilkan gigitan tanpa unsur batin apapun. Tubuh hanya mengikuti gerakan otomatis yang kurang terkontrol. Namun, firasat gaib biasanya muncul dalam keadaan yang sangat berbeda. Biasanya terjadi ketika seseorang sedang makan dengan pelan, penuh kesadaran, dan tidak sedang tergesa. Suasana yang tenang justru membuat kejadian itu terasa janggal karena tidak ada alasan logis yang mendahuluinya. Rasa sakit yang datang pada kondisi seperti itu seringkali menjadi titik awal untuk membaca tanda lebih dalam. Sensasi yang menyertai firasat gaib juga memiliki karakter khas. Setelah lidah tergigit, sering muncul gelombang rasa tidak nyaman di dada, sedikit berdebar, atau hawa dingin yang lewat sekejap. Ada pula yang merasakan batinnya seperti disentuh sesuatu yang tak terlihat. Perbedaan halus inilah yang membantu seseorang membedakan apakah kejadian tersebut hanya akibat kelalaian atau sinyal dari energi luar. Sebagai gambaran, ada orang yang tergigit karena serakah melihat makanan, sehingga ritme mulut terlalu cepat dan tidak terkontrol. Itu contoh kelalaian. Namun ada pula seseorang yang sedang makan perlahan, tiba-tiba lidahnya tergigit sangat keras tanpa alasan jelas. Setelah itu, ia justru teringat pada sosok yang sering bersaing dengannya atau orang yang pernah menyimpan iri. Kasus seperti ini lebih dekat pada pengaruh energi pembicaraan orang lain. Sesaat setelah kejadian, penting bagi kita untuk melakukan mulat sarira atau introspeksi. Tanyakan pada diri sendiri, apakah tadi kita sedang menghayati rasa makanan dengan penuh perhatian atau pikiran sedang kosong? Kualitas batin pada saat kejadian sangat memengaruhi makna yang terkandung di dalamnya. Semakin tenang kondisi seseorang, semakin mudah membaca apakah ada hal tidak kasat mata yang sedang bergerak mendekat. Pada akhirnya, ketajaman rasa menjadi kunci utama. Kepekaan batin bukan hanya soal memahami energi halus, tetapi kemampuan mengenali gerak tubuh sendiri. Lidah tergigit bisa menjadi teguran kecil dari alam bila terjadi dalam situasi yang tidak biasa. Namun jika muncul dari kelalaian, itu menjadi pengingat agar kita lebih perhatian dalam menjalani aktivitas sehari-hari. Kedua makna ini sama-sama berharga, tergantung bagaimana kita membaca dan meresponsnya. Dalam warisan kepercayaan leluhur, lidah tergigit bukan hanya dianggap sebagai kejadian fisik, tetapi memiliki tafsir yang dibagi menjadi dua sisi.
yakni makna baik dan makna kurang menyenangkan. Setiap peristiwa yang menyentuh tubuh diyakini membawa pesan tertentu sesuai kekuatan energi yang menyertainya. Oleh sebab itu, membaca tanda ini tidak boleh dilakukan dengan tergesa, karena setiap manifestasi memiliki konteks dan tingkat kehalusan yang berbeda. Ada sebuah keyakinan lama yang mengatakan bahwa jika lidah tergigit sangat keras hingga menimbulkan darah, maka saat itu ada seseorang yang sedang melepaskan kata-kata kasar mengenai diri kita. Energi amarah yang dilontarkan melalui ucapan bisa menembus jarak dan mengenai bagian tubuh yang menjadi simbol lisan. Gigitan yang meninggalkan luka sering dipandang sebagai peringatan bahwa ada gelombang ucapan yang tidak ramah sedang mengarah ke dalam lapisan energi kita. Berbeda dengan itu, ada pula kejadian lidah tergigit ringan yang hanya membuat seseorang kaget sebentar. Dalam beberapa tradisi, hal semacam ini justru dianggap sebagai tanda bahwa ada kerabat atau sahabat jauh yang sedang menyebut nama kita dengan penuh kebaikan. Energi yang lahir dari niat baik menghasilkan reaksi yang lebih lembut pada tubuh. Munculnya gigitan kecil sering ditafsirkan sebagai salam halus dari seseorang yang memiliki hubungan batin dengan kita. Beberapa masyarakat Jawa kuno bahkan menafsirkan posisi gigitan sebagai petunjuk arah pembicaraan. Jika bagian kiri lidah yang terkena sering dikaitkan dengan urusan perasaan atau perhatian dari lawan jenis. Ada yang menafsirkannya sebagai tanda kerinduan, namun bisa pula berhubungan dengan hubungan yang sedang mengalami dinamika tertentu. Penafsiran ini tidak mutlak, namun memberikan gambaran bagaimana leluhur membaca gerak kecil tubuh sebagai isyarat batin. Sebaliknya, jika gigitan terjadi pada sisi kanan, banyak yang mempercayai bahwa energi tersebut berkaitan dengan dunia pekerjaan, rezeki, atau persaingan sosial. Ada kalanya lidah tergigit muncul saat seseorang sedang dibicarakan dalam konteks tanggung jawab, penilaian, atau keberhasilan tertentu. Energi pembicaraan semacam ini biasanya lebih berat karena berkaitan dengan faktor duniawi dan hubungan sosial yang kompleks. Ada pula fenomena yang dikenal sebagai kualat atau semacam karma instan. Dalam beberapa ajaran, lidah tergigit juga bisa menjadi pengingat bahwa mungkin diri kita sendirilah yang baru saja membicarakan keburukan orang lain. Rasa sakit yang datang tiba-tiba menjadi teguran agar kita menjaga lisan dan tidak menabur ucapan yang bisa merugikan siapapun. Dengan cara itu, tubuh menjadi alat bagi jiwa untuk menegur tindakan yang tidak selaras dengan nilai kebajikan. Pada akhirnya, apapun tafsirnya, inti dari fenomena ini adalah bahwa ada frekuensi nama kita yang sedang bergema di tempat lain. Setiap penyebutan membawa getaran yang kemudian menyentuh tubuh sebagai tanda. Leluhur tidak mengajarkan kita untuk takut pada tanda-tanda ini, tetapi mengajak kita untuk peka, mawas diri, dan menyadari bahwa manusia hidup dalam jalinan energi yang terus bersinggungan satu sama lain. Banyak orang merasa resah setelah lidahnya tergigit secara tiba-tiba, terutama jika kejadian itu disertai firasat yang kurang menyenangkan. Rasa cemas sering muncul bukan karena sakitnya, melainkan karena adanya dugaan bahwa energi dari luar sedang mendekat. Untuk meredakan kekhawatiran semacam ini, leluhur telah mewariskan beberapa langkah sederhana yang dapat membantu menyeimbangkan kembali getaran tubuh dan batin. Langkah pertama adalah menenangkan napas. Ketika rasa kaget muncul, tubuh biasanya menegang dan jantung berdebar lebih cepat. Atur napas perlahan, tarik dari hidung dan lepaskan melalui mulut. Irama napas yang stabil membantu meredakan gelombang emosi yang ikut terpicu oleh kejadian tersebut. Dengan napas yang tenang, energi negatif yang singgah tidak mudah bertahan dalam tubuh kita. Setelah napas mulai stabil, hentikan makan sejenak. Pada tradisi lama, jeda ini dianggap penting agar tubuh tidak menerima energi bercampur antara rasa terkejut dan proses menikmati rasa. Minumlah air putih, seteguk atau dua, sambil memusatkan niat untuk membersihkan panas yang mungkin masuk ke dalam tubuh.
air putih, menjadi media penyejuk yang membantu meredam getaran kasar dari luar. Beberapa ajaran juga mengenal afirmasi halus sebagai bentuk tameng diri. Salah satu ucapan yang sering digunakan adalah kalimat pendek seperti kembalilah pada asalnya. Ucapan ini dianggap mampu memantulkan kembali energi buruk kepada pemiliknya tanpa mencelakai siapapun. Bukan untuk membalas, tetapi untuk mengembalikan keseimbangan agar tidak ada beban batin yang mengendap. Tindakan simbolis lain yang dikenal dalam banyak budaya Nusantara adalah membuang sedikit makanan ke tanah. Gestur kecil ini melambangkan sedekah bumi, sebuah cara menghormati unsur tanah yang menopang kehidupan, sekaligus melepaskan sengkala yang mungkin menyertai kejadian tersebut. Meski terlihat sederhana, langkah ini dianggap mampu meredakan sisa-sisa energi yang menempel di tubuh. Hal paling penting setelah kejadian itu adalah memaafkan siapapun yang sekelebat muncul dalam pikiran. Memaafkan tidak selalu berarti menyetujui perbuatan seseorang, tetapi menjadi cara paling ampuh untuk memutus keterikatan energi negatif yang ditujukan kepada kita. Dengan membuka hati, getaran kasar yang datang dari luar tidak lagi menemukan celah untuk melekat. Sebagai penutup, jagalah ketenangan jiwa. Jangan biarkan rasa sakit yang sesaat merusak ketentraman batin. Tubuh boleh saja menerima kejutan kecil, tetapi hati harus tetap menjadi pusat keseimbangan. Jika hati terpelihara dengan baik, maka energi negatif yang datang akan luruh sebelum sempat mengakar. Dengan cara itu, diri kita tetap terlindungi dari gangguan halus yang tidak perlu. Fenomena lidah tergigit sering dianggap kejadian kecil yang berlalu begitu saja. Padahal, bagi para leluhur, peristiwa seperti ini dapat menjadi pengingat agar manusia selalu eling dalam melangkah. Tubuh menjadi perantara antara alam kasar dan alam halus, sehingga setiap sentuhan mendadak mengandung pesan agar kita tidak lengah. Dalam kepercayaan lama, Tuhan dan leluhur kerap menggunakan cara yang sederhana untuk mengetuk kesadaran ketika manusia mulai jauh dari keseimbangan diri. Dari kejadian ini, kita belajar bahwa menjaga ucapan adalah laku yang sangat penting. Bila lidah kita bisa tergigit karena ada seseorang yang menyebut nama kita, maka bukan tidak mungkin ucapan kita juga dapat melukai hati orang lain. Lisan manusia menyimpan kekuatan besar, baik untuk menguatkan maupun melemahkan. Leluhur selalu menekankan pentingnya adab saat makan, mengawali santapan dengan doa, menikmati makanan dengan kecepatan yang wajar, serta menjaga ketenangan saat mengunyah menjadi bagian dari laku hidup yang penuh kesadaran. Dengan melakukan itu, tubuh berada dalam harmoni yang membuat energi luar sulit mengganggu. Bahkan jika ada sinyal halus yang datang, batin kita akan lebih siap menerimanya dengan bijak. Jika memang ada seseorang yang sedang membicarakan kita dengan niat kurang baik, anggaplah itu sebagai bagian dari perjalanan hidup. Dalam tradisi luhur, ucapan buruk orang lain bisa menjadi jalan untuk meredakan dosa atau meningkatkan derajat seseorang di mata Sang Pencipta. Dengan tidak membalas dan tetap menjaga kebeningan hati, kita justru memperkuat perisai batin yang melindungi diri dari berbagai gangguan. Untuk memperdalam pemahaman, sedulur ruh leluhur dapat berbagi pengalaman pribadi mengenai kejadian serupa. Setiap cerita membawa pelajaran yang berbeda dan dapat memperluas wawasan kita mengenai cara tubuh dan batin berkomunikasi. Ruang berbagi semacam itu bukan untuk menakut-nakuti, tetapi menjadi tempat saling menguatkan di antara sesama pencari keseimbangan spiritual. Di penghujung pembahasan ini, mari kita panjatkan doa agar setiap pemirsa senantiasa dijauhkan dari fitnah, ghibah, dan energi negatif yang merugikan. Semoga langkah kita selalu disertai cahaya perlindungan dan kelapangan hati. Dengan menjaga ketenangan batin dan laku yang selaras, kita akan mampu melewati berbagai gangguan halus tanpa kehilangan jernihnya pikiran.
Sebagai penutup, terima kasih atas kebersamaan malam ini. Semoga pengetahuan yang telah kita bahas dapat memperkaya pemahaman tentang hubungan antara tubuh, batin, dan alam. Tetaplah merawat kearifan lokal yang diwariskan leluhur, karena dari sanalah kita belajar mendengarkan suara alam yang berbicara dengan cara yang sangat halus. Salam Rahayu untuk seluruh sedulur ruh leluhur dimanapun berada.